my name is Pangeran Syahan and this is Bola Total Podcast. Sekarang sudah ada bersama-sama di studio Bola Total, the most notorious, the most foul-mouthed Twitter account and Twitter fanbase, Indo Army. Hey. Gitu doang, cemen. Cuma baru di Twitter doang. Apa yang di Twitter, apalah itu di Twitter, ternyata berbeda. Sudah ada OB di sini dan juga Reza dari Indo Army. Kita akan ngomongin soal season review dari Newcastle United pada musim 2012-2013. Kita tahu bahwa Newcastle terselamatkan dari degradasi. Alhamdulillah. Sebenarnya yang menjadi target musim ini tuh apa dan kenapa bisa meleset targetnya? Target musim kemarin ya. Musim kemarin selesai. Jadi sebenarnya sih targetnya kalau bisa sama seperti musim sebelumnya, top 5. Syukur-syukur bisa lebih masuk ke bisa Liga Champion, ke Big Four. Tapi ya satu dan lain hal banyak kendala ya. Ternyata masih sama-sama top 5. Cuma top 5-nya dari bawah bukan dari atas sayangnya. Mungkin salah satu alasannya lebih ke cedera pemain yang berkepanjangan dan kita dari satu musim nggak nyampe 10 match yang bisa main dengan kekuatan terbaik kita. Kalau dari pembelian pemain musim ini kan lumayan banyak beli pemain tuh, ada beberapa banyak pemain Prancis diboyong kayak transmigran gitu. Yeah. Itu mereka udah jadi imigran di Prancis dan imigrasi lagi ke North East of England gitu kan. Menurut lo polisi transfernya Newcastle gimana? Lumayan menarik sih karena kan banyak yang ada satu kontroversi seperti yang Pardu bilang Arsenal sempat ngejek Arsenal bahwa timnya nggak ada pemain Inggris dan lain-lain, sedangkan Newcastle dia mengulangi hal yang sama yang dilakukan Arsene Wenger. Ya alasannya kenapa nggak beli pemain Inggris, satu karena mereka sangat-sangat overpriced. Dan Prancis apalagi di liga-liga luar lebih murah dan kualitasnya lumayan ya, kita bisa lihat dari Kabay, Sissoko, Ben Arfa yang mendapatkan 5 juta pound sterling dan ya melebihi harga itu. Lo tadi bilang bahwa pemain Inggris harganya overpriced. Gue tahu bahwa pemain favorit lo di Newcastle adalah Shola Ameobi. Itu kan main favorit, itu lebih ke dewa. Kalau misalnya Shola Ameobi ini bukan dari Newcastle gitu dan dia di Newcastle, menurut lo harganya cocok buat dia itu berapa sebenarnya harganya dengan performa kayak gitu? Gratis juga belum tentu mau. Ya sekarang gini, dari dulu pun dia pernah dipinjamkan ke Stoke, ya kan? Lalu kita tawarkan apakah Stoke mau membeli, dia nggak mau. Pinjemin udah syukur. Tapi selain dia the Macam killer gitu kan, walaupun kemarin kan nyetak gol, sebenarnya yang membuat dia bisa bertahan begitu lama di Newcastle itu apa? Satu nggak ada yang mau juga sih. Kedua lebih ke idol ya. Local boys. Local boys ya. Oke, kalau soal manajer Alan Pardew sendiri, dia kan dikontrak 8 tahun sama si Mike Ashley, kan agak gila tuh menurut gue. Kurang lebih. Dan kalau misal lo bete sama dia sekarang kan yang pecat aja, tapi dipecat juga pesangonnya gede banget kan kontraknya segitu. Lo suka nggak sama gimana Alan Pardew manage Newcastle musim lalu? Kalau dari the way dia manage-nya sih dari musim lalu kan kelihatan tuh bagaimana dia bisa manage-nya. Tapi tahun ini kan yang tadi OB bilang kendala pemain cedera, terus Europa League juga kan berpengaruh kan. Mungkin karena kita baru naik lagi ke Premiership, kemudian bisa masuk ke Europa League, masuk ke Eropa, pemain banyak yang cedera, kedalaman skuadnya juga kurang, pemain juga main dia terus di Eropa, di Inggris juga dia terus, mungkin dengan kelelahan fisik dan juga berapa pemain keluar seperti Dembaba keluar, Cisse tidak ada pelapisnya atau Cisse tidak punya kompetitor yang pas. Jadi mungkin Pardew ya seperti monoton, mainnya monoton. Tapi kayak permainan juga bola-bola panjang ya, yang kita nggak lihat jadi musim lalu. Monoton, jadi yang dari musim lalu jadi berubah. Jadi ya mungkin kalau musim depan Pardew punya option, punya choices lebih banyak di kedalaman squad, gue rasa mungkin bisa sama seperti musim 2011-2012. Di lini dan sektor sebelah mana Newcastle paling lemah sebenarnya dan siapa yang dibutuhkan di situ? Dari menurut pendapat gue belakang. Sebelum Coloccini masuk lagi atau sebelum dia sembuh dari cedera, belakang benar-benar amburadul dan depannya parah. Cisse karena benar-benar nggak punya pesaing, nggak punya duet yang mumpuni. Kalau tahun lalu kan dia ada Dembaba, jadi mereka benar-benar bersaing. Dembaba di awal musim, Cisse kemudian di musim dan akhirnya di kiri ya. Kemudian mereka berdua benar-benar membantu Cisse dengan kurang lebih 14 gol ya? Setengah 13 gol, setengah 13 permainan.
dalam 14 pertandingan setengah musim itu benar-benar membantu. Kemudian masuk musim kemarin di babak keluar cuma ada Cisse dengan Shola Ameobi sebagai subsnya, jadi ya benar-benar Itu hopeless sebenarnya. hopeless. Jadi ya nggak dimainin pun juga ya siapa lagi yang mau main gitu. Itu adanya si Shola sekarang gimana? Semi on loan On loan di Middlesbrough. bagus nggak? Lo menurut lo apa ini cuman kayak Shola Ameobi part 2 terus sama-sama aja? Shola Ameobi itu dari dulu komennya adalah dia punya potensial, bahkan sampai umur 29 tahun pun dia masih punya potensial. Adiknya kalau lihat cara bermainnya kurang lebih ya lebih cepat aja lah. Tapi saya overall sama ya, jadi kayak tidak banyak harapan juga ya. Semoga salah kakaknya. Mudah-mudahan jauh lebih baik lah dari kakaknya. Gitu. Kayak lo tadi ngomong soal back dari Newcastle yang agak lemah gitu. Padahal musim ini mereka beli back nggak sih, lumayan banyak kan kayak Haidara. Baru diambil kan setengah musim kan. Haidara sama Debuchy. Debuchy back kanannya. 3 itu menurut gua benar-benar membantu, terutama yang Gambiwa dan Haidara sama Debuchy itu. Jadi benar-benar membantu. Dennis Simpson punya backup di kanan dan dengan Debuchy yang punya pengalaman di timnas Prancis. Haidara juga pemain muda potensial. Mapu yang Gambiwa juga yang sempat dilirik klub seperti Juventus, AC Milan, kemudian masuk ke Newcastle, sangat-sangat membantu. Jadi ya kemudian Williamson kalau Cini balik lagi dari cedera dan ya Williamson cedera nggak cedera ya useless. Saya tidak ya. Itu gimana sih sekarang mainnya siapa si James Perch? James Perch bagus. Percino. Dia lebih ke defensive midfield. Oke. All around player sih menurut gue All-around James players, Perch ya. bisa dimanain. Dan- Kiper yuk kalau nggak ada bisa jadi kiper dia gue rasa tuh James Perch. Itu salah satu pemain yang cukup grafik performanya meningkatnya sangat-sangat cepat. Iya, gue inget sih dia dulu lihat Perch mainnya kan buset. Iya, pas pertama kali main ini nggak bisa di refund aja kalau masih ada bondnya. Fokus banget. Itu gimana ya kira-kira si Shola Ameobi ngeliat nih pemainannya bisa improve, gue enggak gitu ya. Nggak bisa. Gue nggak ngerti deh. Dari antara semua pemain pembelian Newcastle musim ini, yang menurut lo paling bagus itu siapa? Beda-beda dari OB. Dari gua sih yang sebenarnya yang paling kelihatan ya, yang paling kelihatan itu Robbie Elliott. Itu itu pembelian musim panas kemarin. Itu namanya pun pertama gua nggak pernah dengar sama sekali, main di Charlton Athletic which is liga bawah, dan saat tim Krul cedera yang emang 2 kali cedera lumayan panjang kan, hampir lebih dari sebulan, performanya ya sangat bisa ini sih on par lah, lumayan mengancam tim Krul sebagai kiper utama gitu kan, refleksnya bagus tim Krul, dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki tim Krul Rob Elliott lebih bagus seperti tenangan panjangnya, oper-operannya, dan itu lebih bagus, refleksnya pun lumayan gitu. Kalau dari gua Mapu yang Gambiwa. Kenapa? Karena yang tadi gua sebutkan kalau lini pertahanan itu benar kacau dengan masuk Gambiwa. Kalau Cini juga punya backup, Sailor juga punya backup, Steven Taylor punya backup, dan kemudian pada saat David Santon cedera, Masao Haidara cedera, ternyata dia main di kiri benar-benar bisa nunjukin gitu loh. Jadi menurut gua dari pembelian paling baik Gambiwa, karena semenjak dia masuk ke Newcastle terus dia main dan dia performanya nggak terlalu mengecewakan lah. Walaupun agak terlambat ya. Agak terlambat. Pemain siapa yang lo pengen lihat main di Newcastle musim depan? Siapa aja yang jago. Siapapun yang bisa membantu Newcastle jauh lebih baik dari musim ini menurut Soalnya gini, kita kan banyak kalau di forum gitu orang, oh beli ini nih harusnya, di Football Manager jago, oh beli ini nih harusnya. Oke, gini, gue ini pertanyaan. Oke. Nama-nama yang masih masuk akal Nah, untuk bisa itu pindah ke dia. Newcastle. Itu Siapa dia. tuh? Sebenarnya bukan siapa yang harus dibeli, siapa yang mau ke kita. Siapa yang mau pindah ke Newcastle? Iya. Itu lebih pertanyaannya. Kira-kira siapa, Be? Kita sempat dikaitkan oleh Mamadou Sakho sempat beberapa kali. Sakho. Itu PSG. pemain potensial 21 tahun, kalau emang itu pokoknya kita butuh satu back yang sangat-sangat reliable karena kalau Cini juga ada isu dia Balik homesick, pulang pindah balik ke Argentina. Satu itu, dan satu striker atau striker kita rumornya. Kalau striker rumornya Wilfried Bony, Aubameyang, mungkin. Yang paling yang Iya, sangat-sangat mungkin santer ya. masih lumayan. Wilfried Bony kan karena dia top scorer Liga Belanda, pasti banyak klub Eropa lain. Dia Tapi juga pasti dia lebih prefer pindah ke klub mungkin yang
ya mungkin yang punya peluang ke Liga Champions atau Liga Europa League supaya nama dia lebih tinggi. Tapi ya Ya, siapapun padahal dia punya peluang main lebih gede sih Newcastle karena lihat Iya, saingannya betul. Ame Obi, mereka mau gue bisa main kalau dia saingan kan. Oke, terakhir musim depan target ya realistis buat Newcastle United apa? Nggak degradasi. Target Fans dari kayak gini dia- ya, fansnya. OB nggak degradasi kalau dari gue ya. Target realistisnya papan tengah. Papan tengah. Nggak susah bikin Newcastle fans itu bahagia. Bahagia nggak susah ya, nggak susah. Asal jangan degradasi gitu. Oke, betul lagi itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan OB dan Reza dari Indotune Army. Jangan lupa klik bolatotal.com dan follow di Twitter @bolatotal. Stay ahead of the game.